Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi pada pembelajaran dari rumah masing-masing, Pendidikan Agama Islam, kelas 3. Materi kita pada kali ini ada pada pelajaran ke-5 dengan tema Sholat Kewajibanku. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, coba perhatikan gambar-gambar yang ada di layar. Pada gambar yang pertama, terlihat seorang laki-laki tua atau bapak-bapak sedang mengumandangkan azan ketika waktu sholat telah tiba. Pada gambar yang kedua, terlihat ada satu keluarga sedang menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, terlihat ada beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid yang terdiri dari imam dan makmum. Dan terakhir pada gambar yang keempat, terlihat selepas sholat berjamaah dilanjutkan dengan zikir dan juga berdoa bersama. Sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agama. Sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama adalah inti ibadah sholat. 1. Pengertian sholat. Sholat itu apa? Sholat berasal dari kata as-sholah yang artinya doa. Diulang lagi, sholat berasal dari kata as-sholah yang artinya doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang dilakukan dalam sehari semalam 5 kali, dengan total melaksanakannya 17 rakaat. Jadi, sholat adalah kewajiban bagi kita setiap muslim. Dilakukan 5 kali sehari semalam, total rakaatnya adalah 17 rakaat. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan sholat berarti kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan juga bersyukur kepada Allah. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah. Siapa yang tahu hamdalah?
lafaznya alhamdulillah. Selain itu, cara kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan sholat. Karena sholat adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi nanti kalau kiamat tiba, ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung adalah sholat. Maka rajinlah kita melaksanakan sholat, karena itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sholat juga dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pada pertemuan yang lalu, sudah Pak Rozi kasih tugas menuliskan dan menghafalkan rukun Islam 1-5. Siapa yang masih ingat? Rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, pergi haji bagi yang mampu. Yang kedua adalah ketentuan sholat. Syarat sholat. Apa itu syarat? Syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Sekali lagi, syarat yaitu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Syarat sholat yaitu hal-hal yang harus ada dan dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jika syarat tidak terpenuhi, akibatnya sholatnya menjadi tidak sah. Untuk itu, kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut sebelum melaksanakan sholat. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Jadi syarat sholat itu ada 2. Ada syarat wajib sholat dan juga ada syarat sah sholat. Berikut ini adalah penjelasan syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Yang pertama, kita bahas syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu suatu persyaratan yang diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara hukum syar'i. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat wajib sholat meliputi yang pertama, Islam. Syaratnya harus Islam. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Itu menjadi syarat kita wajib sholat. Syarat wajib sholat yang ketiga, baligh, cukup umur. Atau sudah balik, umurnya sudah nyampe. Yang keempat, syarat wajib sholat adalah suci dari haid dan nifas. Nah, syarat wajib sholat yang keempat ini khusus untuk perempuan, untuk wanita.
Dan yang terakhir kelima, syarat wajib sholat harus dalam keadaan terjaga atau tidak tidur atau juga mabuk. Lalu yang kedua, selain syarat wajib sholat, yang kedua ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat, sehingga sholatnya menjadi sah. Sekali lagi, syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat, sehingga sholatnya menjadi sah. Syarat sah sholat meliputi yang pertama, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, harus suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, harus menutup aurat. Nah, di syarat sah sholat yang ketiga ini, banyak terjadi kesalahan itu di wanita banyak tuh. Ketika itidal bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kan wanita pakai mukena. Nah, ngangkat mukenanya itu kebuat terlalu tinggi, maka lengannya kelihatan. Nah, kalau lengannya sudah kelihatan, itu sholatnya menjadi tidak sah, jadi batal. Lalu yang keempat, syarat sah sholat mengetahui waktunya sholat. Yang terakhir, syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Selanjutnya, seperti biasa tugas ada 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5-nya lagi isian. Dikerjakan, nanti hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita mengenai sholat kewajibanku dengan subtema inti ibadah sholat telah selesai kita bahas bersama. Nantikan pembahasan kita selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan juga ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.